Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas satu sumber yang Anda bagikan. Ini judulnya aja udah, langsung bikin penasaran ya. 7 kelebihan setan.pdf. Apalagi ada subjudulnya, Patutkah Kita Tiru? Wah, provokatif banget ya. Iya, iya. Judulnya memang langsung nendang ya. Sumber ini kan idenya agak gimana ya? Nggak biasa gitu. Bisa dibilang kontroversial mungkin buat sebagian orang. Intinya tuh dokumen ini ngambil 7 sifat setan yang kita tahu kan identik sama negatif ya, tapi malah dibandingin sama kelemahan manusia. Betul. Tapi perlu kita garis bawahi dulu nih di awal, tujuan kita di sini bukan buat setuju atau malah muji ya, tapi murni bedah argumen di teks ini aja. Tepat sekali. Jadi misi kita kali ini kita kupas aja nih 7 poinnya satu-satu. Kita lihat sifat apa aja sih yang dimaksud sumber ini, terus gimana dia bikin perbandingannya sama manusia, dan yang paling penting insight apa ya, atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sudut pandang yang ya unik banget ini. Siap, yuk kita mulai aja bahasanya. Ya, pendekatan sumber ini memang sengaja pakai kontras yang ekstrim ya. Fokusnya jelas bukan ke teologi satannya sendiri, tapi lebih ke, gimana ya, pemakaiannya sebagai cermin lah, cermin metaforis buat lihat perilaku manusia. Yang bikin menarik itu, sifat yang konotasinya negatif, kok malah dibingkai ulang sama penulisnya buat ngeritik, atau ya mungkin buat bikin kita mikir juga sih. Mari kita coba lihat satu persatu deh. Oke, siap. Kita mulai dari poin pertama ya, yang disebutin itu pantang menyerah. Sumber ini bilang setan itu gigih banget katanya dalam ngegoda manusia, nggak pernah nyerah sampai tujuannya tercapai dengan ini. Ini langsung fokus ke soal kegigihan ya, persistensi. Penulisnya ini pakai analogi yang wah, kuat banget mungkin ya, bikin kaget juga buat nekenin pentingnya sikap pantang menyerah gitu. Pertanyaan di baliknya itu sebenarnya bukan nyuruh kita niru setan kan, tapi lebih kayak tantangan buat refleksi diri gitu. Apa kita sebagai manusia yang punya tujuan baik, kadang malah gampang banget nyerah pas ketemu susah, atau pas ada godaan buat berhenti. Sementara figur antagonis ini digambarin gigih banget buat tujuan jeleknya. Jadi sumber ini kayak maksa kita ngukur lagi nih, seberapa kuat sih ketahanan sama komitmen kita sendiri. Ya. Oke, kita geser dari kegigihan, poin kedua ini kreatif. Shepan digambarin bakal nyari, 1001 cara gitu buat capai tujuannya. Nggak pernah kehabisan akal katanya. Iya. Sementara manusia, nah ini lagi, menurut sumber ini, banyak yang cenderung males, pengennya gampang aja, kurang inovatif. Ini kayak nyindir soal daya cipta atau usaha yang minim ya? Tepat. Ini nyentuh aspek resourcefulness atau kecerdikan, kelihayan, cari solusi. Sumber ini kan garis bawahi, si setan ini, dalam konteks tujuannya ya, digambarin nggak kaku. Dia fleksibel, adaptif caranya. Nah, gambaran ini dipakai buat nyindir kecenderungan sebagian manusia yang, ya itu tadi, males, ogah mikir out of the box, kurang daya juang pas ketemu masalah. Pesan di baliknya kira-kira gini, kalau buat tujuan negatif aja bisa sekreatif itu, kenapa manusia seringnya kurang ngeluarin kreativitasnya buat tujuan-tujuan yang baik, gitu kan? Logika bandinginnya jelas sih, ya meskipun ngerasanya agak nyentil gitu. Oke, ini bawa kita ke poin ketiga, konsisten. Setan, menurut dokumen ini, konsisten ngejalanin tugas godain manusia. Dari dulu sampai akhir zaman katanya. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah bosan. Lagi-lagi, kontrasnya tajam banget sama manusia yang seringnya ngeluhin kerjaan, padahal di sisi lain banyak orang lagi susah cari kerja. Ini maknanya apa nih penekanan di konsistensi ini? Ini nunjukin soal dedikasi ya, komitmen jangka panjang. Sumber ini nyajiin ironi yang kuat banget, figur jahat malah ditampilin punya semacam etos kerja yang, ya menurut teks ini ya, nggak goyah gitu. Sementara manusia yang harusnya punya tujuan lebih mulia, seringnya malah kurang ngehargain yang dipunya, nggak konsisten sama tanggung jawab, atau cepet bosen terus ngeluh. Ini jadi mancing pertanyaan dasar soal komitmen kita ke apapun yang kita lakuin. Entah itu kerjaan, studi, peran di keluarga, atau panggilan hidup lain. Seberapa sih tingkat dedikasi kita kalau dibandingin sama standar yang provokatifnya dibuat sama figur ini? Refleksi yang dalam juga ya dari poin ketiga ini. Nah, poin keempat ini juga, menarik perhatian saya banget. Solider. Atau nunjukin solidaritas. Sumber ini bilang, sesama setan itu nggak pernah saling nyakitin. Malah mereka solid, kerjasama buat tujuan bareng. Iya, itu klaimnya di sumber itu ya.
Terus dibandingin langsung sama perilaku manusia yang sering digambarin, saling jatuhin, konflik, bahkan ya ampun saling bunuh. Ini kritik sosial yang jelas banget. Benar, ini poin soal kohesi internal lawan konflik internal. Penulisnya pakai setan sebagai metafora buat kelompok yang diceritain ini ya. Solid banget, bersatu, koordinasi demi tujuan kolektif. Meskipun tujuannya negatif ya dari kacamata kita. Nah, soliditas internal ini dipakai sebagai senjata kritik buat perpecahan, perselisihan, kekerasan, yang ironisnya malah sering terjadi antar sesama manusia. Ini nyentuh isu dasar soal pentingnya persatuan, kerjasama, empati gitu, sebagai lawan dari persaingan yang ngerusak sama permusuhan yang bisa hancurin hubungan sosial. Kontrasnya emang dibikin bijak banget ya di sini. Kita lanjut ke poin kelima. Genius. Setan disebut makhluk yang cerdas, pinter bikin strategi sama taktik buat godain manusia. Sementara itu, manusia, kata sumber ini lagi, banyak yang kurang pakai kecerdasannya secara original. Malah ada cenderung niru atau plagiat. Ini sekilas kayak mirip sama poin kreatif tadi ya. Tapi bedanya apa sih di sini? Mungkin bisa dilihat gini ya, kalau kreatif tadi lebih ke arah variasi cara sama keluasan bertindak. Poin jenius ini kayaknya lebih nekenin ke kecerdikan strategis atau kapasitas intelektual di balik tindakannya itu. Sumber ini pakainya buat nyindir kurangnya usaha intelektual yang dalam atau orisinalitas di sebagian manusia. Ada kritik terselubung kebudayaan instan atau ngambil jalan pintas. Kayak, yaitu, niru karya orang atau males mikir susah-susah buat hasilin ide atau solusi yang benar-benar baru. Pertanyaan yang muncul, udah maksimal belum kita pakai potensi kecerdasan kita buat inovasi asli, atau seringnya kejebak niru aja? Jadi fokusnya lebih ke kecerdasan strategis sama keaslian ide ya. Oke. Poin keenam ini juga nggak kalah provokatif, tanpa pamrih. Setan digambarin kerja tanpa capek, 24 jam, nggak ngarepnya. Ini langsung dibandingin sama manusia yang seringnya termotivasi karena bayaran, untung materi, atau penghargaan dari luar. Sumber ini malah bilang materi harusnya bukan yang utama. Ini jelas nyorot soal motivasi intrinsik lawan ekstrinsik kan? Anda nangkapnya pas banget. Ini nyentuh inti motivasi kita bertindak. Sumber ini, dengan gaya satiriknya ya, nggambarin setan kerja keras karena dorongan panggilan internal atau komitmen ke tujuannya, bukan karena insentif luar kayak duit atau jabatan. Nah, framing ini dipakai buat ngeritik budaya materialisme sama dangkalnya motivasi di sebagian manusia. Motivasi intrinsik, melakukan sesuatu karena nilai, kepuasan, atau cocok sama prinsip diri, itu dibandingin sama motivasi ekstrinsik yang cuma lihat hasil atau imbalan. Sumber ini kayak nantang kita buat nanya, apa sih sebenarnya yang gerakin kita tiap hari? Cuma materi aja atau ada makna yang lebih dalam yang kita kejar? Pertanyaan reflektif yang kuat lagi ya. Terakhir nih, poin ketujuh. Suka berteman dan kompak. Setan disebut suka cari teman meskipun tujuannya spesifik ya, biar banyak temannya di neraka. Dan mereka kompak banget jalanin misi. Ini lagi-lagi dibandingin sama manusia yang, kata sumber ini, seringnya egois, individualis, lebih suka nonjol sendiri daripada kerja bareng tim. Ini mirip sama poin solider tadi, tapi fokusnya mungkin lebih ke aspek kerja tim ya. Teamwork. Saling nyakitin sama kesatuan internal, poin ini lebih nyorot aspek proaktif bangun jaringan atau pengikut, dan juga kemampuan kerja kolektif dalam kelompok. Sumber ini pakainya buat ngeritik sifat individualisme yang kelewatan sama egoisme yang sering hambat sinergi dan kerjasama efektif antar manusia. Ada sindiran ke mentalitas one-man show yang ngorbanin sukses bareng demi pengakuan pribadi. Sekali lagi, ini nekenin pentingnya bisa sosialisasi, bangun relasi, meski konteks pertemanan setan di sini negatif ya, sama kerja kompak sebagai tim. Jadi setelah kita kupas ke-7 poin ini ya, pola argumen di sumber yang Anda bagiin ini jadi jelas banget. Dokumen 7 kelebihan setan PDF ini intinya bukan muji secara harfiah. Dia pakai figur setan sama sifat-sifatnya itu sebagai apa ya? Cermin satir yang gede gitu. Betul, metafora. Cermin ini diarahin ke kita, manusia, buat nunjukin macem-macem potensi kelemahan. Kurang gigih, kurang kreatif, nggak konsisten, gampang konflik, kurang original, terlalu fokus ke materi, terus egois sama individualis. Persis. Ini pemanfaatan metafora yang berani banget, bahkan mungkin bikin kaget ya buat nyampein kritik sosial sama ngajak refleksi diri.
kuncinya itu bacanya nggak literal atau teologis, tapi nangkep pesan simbolis di baliknya. Lewat perbandingan yang nggak biasa ini, sumbernya sebenarnya ngajak kita buat mikirin lagi sifat-sifat positif yang mungkin belum optimal kita kembangin. Kayak gigih, kreatif, konsisten, solid, cerdas, original, motivasi dari dalam, sama kompak. Sekaligus, ini jadi kayak alarm pengingat buat sifat-sifat negatif yang perlu kita waspadai dan perbaiki di diri kita sama masyarakat. Perspektif yang unik sih, tapi efektif buat mancing perenungan. Benar banget. Tujuannya bukan niru figur negatifnya, tapi justru jadi versi manusia yang lebih baik dengan sadar akan kekurangan kita lewat kontras yang disajiin itu. Semoga pembahasan kita ini ngasih Anda wawasan baru ya dari sumber yang menarik ini. Sebagai pemikiran penutup nih, mungkin ada satu hal lagi yang bisa Anda bawa pulang dari cara sumber ini bangun argumennya. Dia kan pakai figur antagonis, sesuatu yang dianggap buruk buat nunjukin kualitas baik yang justru nggak ada atau kurang di protagonisnya, yaitu manusia. Ini mungkin bisa mancing pertanyaan yang lebih luas buat kita renungin. Seberapa sering kita justru belajar paling banyak atau dapat inspirasi paling kuat, bukan dari contoh ideal, tapi dari ngeliat apa yang salah, apa yang nggak seharusnya, atau dari kontras tajam antara harapan sama kenyataan di sekitar kita. Ternyata, pelajaran bisa datang dari sumber yang nggak terduga ya kan? Pertanyaan yang menarik buat kita pikirin masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.